Pemirsa, Online Scholarship Competition atau OSC Medcom.id merupakan beasiswa dengan sistem seleksi online pertama di Indonesia. Program beasiswa Online Scholarship Competition atau OSC yang diadakan oleh situs berita dan video Medcom.id bersama Surya Edukasi Bangsa Foundation akan meningkatkan target penerimaan beasiswa dan juga berkomitmen mendukung terciptanya SDM berkualitas. Dan OSC hadir untuk memberikan kemudahan putra-putri Indonesia agar bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang S1 dan S2 dengan beasiswa yang ada di setiap universitas favorit. Lalu seperti apa dampak beasiswa OSC bagi para peserta? Inilah perbincangan terkait dengan Online Scholarship Competition untuk Anda. Akan selalu ada rintangan saat memulai langkah. Tapi kami percaya bahwa kesempatan selalu ada bagi kita yang optimis. Iya, optimis mengubah kesulitan menjadi kesempatan. Tahun 2045 bukan sekedar 20 tahun bertambah usia kita, tapi kitalah yang memimpin bangsa Indonesia. Hari ini adalah penentu masa depan untuk kita, untuk keluarga, juga untuk bangsa kita. OSC memberikan kemudahan kepada kami untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan di kampus terbaik. Kami pun berkesempatan mendapatkan bantuan living cost. Terima kasih OSC. Saat ini kami bersama jutaan pemuda lain siap menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing untuk wujudkan generasi emas di tahun 2045. Kami bisa, dan kini saatnya kalian. Daftarkan diri kalian di Online Scholarship Competition. Beasiswa untuk Indonesia. Lalu seperti apa dampak beasiswa OSC ini bagi para peserta? Kita langsung berbincang dengan alumni OSC Trisakti. Yang pertama dari tahun 2017 ada Ota Devi Purnawati. Ota, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Kak Iqbal, kabar baik? Alhamdulillah. Kemudian ada juga alumni OSC Trisakti tahun 2016, Dara Faisha Azura. Dara, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Suaraku kedengaran? Baik. Kedengaran, sudah jelas. Saya ingin ke Ota dulu ya. Ota, waktu itu apa motivasi utama Anda waktu pertama kali daftar beasiswa OSC? Kemudian pada saat melewati tahapan, apa tantangan terbesarnya Ota? Motivasi utamanya waktu itu kan, kebetulan saya anak pertama nih Kak. Anak pertama itu biasanya tidak ingin merepotkan orang tua. Nah, itu ada motivasi saya pertama, yaitu saya tidak ingin merepotkan kedua orang tua saya. Nah, waktu itu OSC itu baru berjalan 1 kali ya Pak ya Kak ya. Jadi saya baru tahu juga dari Instagram. Waktu saya scroll, kemudian oh ini ada beasiswa nih. Terus kampusnya yang kebetulan jurusannya saya mau tuh, ada jurusan hukum di Trisakti. Bisa nih saya coba. Nah di situ saya coba terus. Banyak banget itu Kak prosesnya dari awal sampai lulus itu ya. Tantangannya tuh karena waktu itu pertama kali nih, itu kan sebelum SBM, sebelum SNM, jadi kita benar-benar pertama kali nih, banyak tes-tes yang harus dilakukan, dari psikotes, semuanya, soal-soal, kemudian interview langsung ke Jakarta. Nah, di situ membuat saya jadi, oh ternyata kalau mau sukses tuh emang harus banyak rintangan-rintangan yang harus dihadapi nih, dan kebetulan alhamdulillahnya semuanya berjalan lancar Kak, jadi seperti itu. Dapat ya, alhamdulillah ya. Kemudian Dara sama nggak kira-kira waktu itu pertama kali mendaftar, motivasinya apa dan tantangan yang dihadapi waktu melewati tahapan apa saja Dara? Sama kayak Ota sih, kayak aku kan anak pertama juga, jadi kayak pengen meringankan beban-beban orang tua ya. Kalau bisa kuliah gratis, kenapa enggak? Waktu itu mama aku tuh lagi nonton Metro TV kan, terus kata dia, "Wah, ada nih beasiswa OSC, coba aja dulu, kali aja dapet." Nah coba tuh kayak ada waktu itu di OSC kan ada banyak universitasnya, ada Mercu, ada UPH, ada Trisakti. Sama mamaku ya udah coba aja yang mana aja gitu. Ya udah aku coba di Trisakti, aku ikut tes online-nya pertama tuh kayak bareng-bareng ngerjainnya sama saudaraku juga pada ikut, teman-teman aku ajakin kan. Terus alhamdulillah aku dapet.
terus lanjut yang ke seleksi berkas-berkas, alhamdulillah dapet juga. Terus pas di wawancara itu sih, karena aku kan jujur aja public speaking aku tuh agak kurang ya, jadi kayak agak grogi kalau ngomong depan ini kayak sekarang. Terus pas ngeliatin teman-teman di sana kayak, aduh saingannya ngomongnya lancar-lancar banget, terus anak-anak yang latar belakangnya pinter banget gitu loh, latar belakangnya baik gitu. Nah, terus motivasi yang paling besar aku sih karena orang tua aku tuh cuma Gojek sama waktu itu mama aku cuma jualan nasi uduk. Nah, di situ ya udah coba aja deh, kali aja bisa lebih meringankan. Alhamdulillah dapet, seneng banget sih. Oke, alhamdulillah. Tapi nggak kelihatan kok groginya, Dara. Ini kebetulan kita anak sulung semua nih bertiga. Kalau gitu saya ke Dara dulu. Ini kan jadi jembatan untuk masuk ke dunia perkuliahan ya. Tapi apa saja dampak yang dirasakan sebagai awardee OSC ini semasa teman-teman kuliah di sana, Dara? Yang pasti kayak seneng, terus ya wah akhirnya bisa, nggak pernah nyangka gitu bisa dapet bisa kuliah di Trisakti dengan secara gratis, bener-bener gratis. Kayak aku tuh cuma beli buku doang kalau itu, yang ngeluarin uangnya untuk wisuda semua gratis, bener-bener di cover sama Trisakti. Terus kayak yang pasti lebih semangat ya dalam belajar. Lu anak beasiswa terus harus tanggung jawab sama apa yang udah lu dapet gitu. Oke, tinggal beli buku dan lebih semangat. Seperti itu juga Ota, lebih semangat sebagai awardee OSC nih? Sangat semangat ya Kak ya. Kalau saya tuh kalau misalkan kan kita ada target IPK-nya tuh Kak waktu kuliah. Kalau misalkan IPK segini nanti beasiswanya nggak dilanjut nih. Nah, jadi tuh lebih terpacu buat belajar biar IPK-nya sesuai dengan apa yang ditentukan sama OSC. Kalau misalkan IPK kita di bawahnya, oh nanti biasanya nggak ada. Jadi lebih ada tujuan jelas gitu loh Kak. Oh, aku harus nyampe IPK segini nih, minimal harus 3,5 nih biar beasiswanya lanjut gitu. Jadi ya udah, kalau misalkan mau main-main tuh ingat, oh aku harus belajar, aku IPK-nya harus segini biar beasiswanya lanjut kayak gitu. Itu bukan beban tapi jadi motivasi ya Ota ya. Ini saya nggak tahu apakah Ota ini anak rantau atau bagaimana, saya nggak tahu, tapi apa dampak yang dirasakan oleh orang tua Ota melihat keberhasilan menjadi awardee OSC dan jadi mahasiswa di salah satu universitas yang termasuk prestigious di Indonesia. Iya, kebetulan saya anak rantau ya Kak ya, dari Tuban Jawa Timur ke Jakarta. Nah, orang tua di Tuban, saya di Jakarta. Orang tua tentu sangat terbantu ya Kak ya, kalau misalkan kita biasanya harus mikir buat bayar kuliah atau apa, orang tua lain kan pasti mikir gitu. Nah, ini orang tua saya cuma ngasih uang buat biaya hidup aja di Jakarta, dan itu pun di cover OSC juga. Waktu itu ada living cost-nya juga, jadi nggak seberapa membebani orang tua. Orang tua tinggal ngasih sisanya aja buat beli buku, buat beli yang lainnya, karena ada uang dari OSC-nya juga pada saat itu. Jadi sangat terbantu ya, bahkan living cost pun juga disupport oleh OSC ya. Betul sekali. Oke, kalau Dana gimana? Tadi kan Dara sempat bilang orang tuanya kalau tidak salah ojek online ya sehari-hari, kalau tidak salah. Ya. Jadi gimana mereka melihat Dara sekarang menjadi mahasiswa sebuah universitas yang prestigious di Indonesia ini? Yang pasti seneng banget ya, kayak ngebanggain, iya anak gue masuk sini gratis, anak gue masuk sini gratis, kayak, karena jujur aja orang tua aku sempat kayak direndahin sama orang-orang gitu loh, kayak anak lu mana bisa masuk kayak gini, terus pas masuk Trisakti, wah kayak bener-bener bisa buat ngangkat derajat orang tua gitu, seneng sih. Oke. Nah setelah itu tapi ada perubahan dalam pandangan atau harapan keluarga nggak terhadap pendidikan setelah Dara ini menerima beasiswa OSC? Ada perubahan itu nggak yang dirasakan dari orang tua Dara? Yang pasti dia pengen aku lebih kayak, lo harus bisa ngegapai cita-cita lo yang lo mau gitu, yang kamu mau gitu. Terus kayak dijadiin panutan adik-adik aku, kayak ayo kalau kakak kamu bisa, kenapa kamu gak bisa tuh. Jadi motivasi buat adik-adik ya. Kalau boleh tahu Bapak pendidikan terakhirnya apa? Ibu, ayah sama mamaku dua-duanya tamatan SMA.
Oke, jadi kurang lebih jadi ada yang meneruskan ke jenjang perguruan tinggi dan ini dimulai dari Dara ya. Kalau Ota gimana? Ada perubahan nggak cara memandang keluarganya Ota nih terhadap pendidikan setelah Ota dapat beasiswa OSC? Dari awal emang kalau keluarga saya pendidikan nomor satu ya Kak ya. Cuman kalau misalkan dari awal tuh ibu selalu bilang kalau misalkan bisa dapat beasiswa kenapa enggak gitu. Kan kalau beasiswa itu lebih keren gitu ya Kak ya. Oh pinter nih berarti kalau dapat beasiswa, apalagi OSC. OSC itu bukan beasiswa buat orang yang nggak punya ya sebenarnya Kak, karena buat beasiswa orang yang emang pinter, dan itu persaingannya pun sangat ketat. Jadi ketika ada orang-orang tetangga-tetangga atau orang-orang yang tahu, oh keren nih beasiswanya Metro TV, jadi tuh semua orang pada saat itu langsung nonton Metro TV Kak, buat nonton. Waktu itu kan ada pengumuman beasiswa OSC-nya tuh, jadi semua tetangga-tetangga itu langsung nonton Metro TV pada saat itu. Oh keren nih. Nah, kebetulan pada saat itu jadinya ke adik-adik kelas, ke keluarga-keluarga itu, oh kalau misalkan Ota aja bisa nih kuliah gratis dari Metro TV, kenapa kita nggak bisa? Jadi memotivasi keluarga-keluarga yang lainnya juga Kak, dan kebetulan dari sepupu-sepupu pun ada langsung yang melanjutkan gitu. Oke, cie keren nih ya. Kalau gitu Dara, ada pesan nggak untuk calon-calon award di OSC yang sekarang sedang memburu beasiswa OSC biar juga keren kayak kalian? Apa pesannya? Ya, yang pasti jangan pantang menyerah ya. Jangan lupa belajar yang banyak-banyak itu. Terus tingkatin soft skill-nya, apa-apanya. Terus kalau ada beasiswa yang apa aja gitu, cobain aja semuanya. Lumayan. Tapi yang penting OSC dulu ya, ditargetin dulu begitu ya. Iya. Kalau Ota apa pesannya? OSC nanti kita ketemuan. Oke, Ota apa pesannya buat teman-teman yang saat ini masih berburu beasiswa OSC ini? Jangan pernah takut mencoba ya Kak, apapun itu. Kalau ada beasiswa apapun harus dicoba. Karena kita nggak tahu di mana letak rezeki kita. Kalau misalnya kita nyoba baru 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, siapa tahu yang keempat di situ rezeki kita. OSC pun gitu kan, bisa dicoba berkali-kali sampai ada batas umurnya. Jadi kalau emang mau dicoba terus ya nggak apa-apa. Jangan pernah takut gagal. Seperti itu. Jadi kalau nggak nyoba nyesel ya, Ota dan Dara ya? Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Ota dan Dara. Sukses selalu ya. Ini sudah berhasil lulus dengan beasiswa OSC. Semoga ke depan karirnya juga mulus dan bisa membanggakan keluarga. Terima kasih Ota dan Dara, sehat selalu. Terima kasih. Dan pemirsa, tahun ini beasiswa OSC menginjak tahun ke-10 dan akan kembali hadir mewarnai dunia pendidikan Indonesia. Tentunya dengan pilihan kampus dan juga kuota beasiswa yang lebih banyak dan beragam. Pantau terus pembukaan pendaftaran beasiswa OSC S1 dan S2 yang akan dibuka di bulan Agustus 2024. Dan kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi khas Selamat Pagi Indonesia lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.